Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Johan Ardana. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan pengertian dari teori semiotik dan teori hermeneutik. Untuk itu, tonton terus ya videonya. Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian dari teori semiotik, terlebih dahulu kita harus ketahui bahwa kata semiotik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang artinya tanda. Jadi, semiotik adalah ilmu tentang tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Nah, artinya, segala sesuatu yang dapat dilihat dan diamati itu bisa disebut tanda. Nah, jadi teori semiotik ini tidak hanya seputar objek atau benda seperti itu, tetapi dia itu bisa merupakan gagasan, pikiran, pengalaman, atau perasaan seseorang. Jadi perlu kita ketahui juga, tanda yang dimaksud di dalam teori semiotik ini terdiri atas 3. Yang pertama itu ada ikon, indeks, sama simbol. Nah, kita bisa membuat analisis berdasarkan 3 tanda tadi. Di sini saya akan menganalisis puisi Irna Vanessa yang berjudul Kutunggu. Nah, di dalam bait pada puisi itu kita bisa menganalisis makna semiotikanya. Contohnya itu seperti ini. Di dalam bait itu disebutkan bahwa cuaca mendung sore itu mengingatkanku padamu saat ini, di mana kata mendung bisa dianalisis sebagai penanda dan pertandanya bahwasanya hujan akan turun seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menganalisis dari ungkapan berikut ini. Misalnya ketika orang lain mengujarkan kata monyet dengan nada mengumpat, itu bisa menjadi pertanda bahwasanya itu arti kesialan seperti itu, pertandanya kesialan seperti itu. Nah, jadi sesuai dengan teori dari Bapak Ferdinand de Saussure bahwa signifial dan signifier itu tidak bisa dipisahkan. Artinya seperti dua sisi sehelai kertas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang teori hermeneutik. Nah, jadi pengertian teori hermeneutik ini secara umum adalah suatu teori filsafat tentang interpretasi makna. Nah, jadi hermeneutik ini adalah teori yang digunakan untuk mengkaji makna pada karya sastra. Dulunya teori hermeneutik ini sering digunakan untuk mengkaji atau mentafsirkan kitab suci. Tapi sering perkembangan zaman, jadi teori hermeneutik ini tidak hanya mengkaji kitab-kitab suci lagi, jadi bisa digunakan untuk mengkaji banyak karya-karya sastra, bisa digunakan untuk mengkaji novel, ya segala bentuk karya sastra seperti itu. Nah, untuk contoh analisis teori hermeneutiknya, di sini saya mau menganalisis Gurindam 12 pasal yang kedua. Nah, di bait pertama isi Gurindam itu, barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Artinya, siapapun yang mengenal Tuhan, pastilah dia tahu arti takut. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahan atau melakukan dosa-dosa seperti itu. Selanjutnya di bait kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Artinya jika kita meninggalkan ibadah kita dan tidak menjalankannya, iman kita itu akan rapuh, kita akan runtuh seperti itu. Jadi teori semiotik ini menganalisisnya itu berdasarkan kritikus. Kita menganalisis sendiri makna dari kajian dari objek kajian itu seperti itu. Jadi kita bebas untuk menganalisis maknanya atau menafsirkannya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat video ini. Ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.